Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rahmanito dengan NPM 18311270650150179. Saya akan di sini menjawab soal ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi kelas R04. Saya di sini akan menjawab soal nomor 1 sampai 5. Pertama, soal nomor 1 adalah jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung dan penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Yang pertama adalah komponen, yaitu suatu sistem yang saling berinteraksi. Yang kedua ada batasan sistem, daerah yang membatasi sistem dengan yang lain. Yang ketiga adalah lingkungan luar sistem, yaitu batasan di luar sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat adalah penghubung sistem atau interface, adalah media penghubung satu subsistem dengan yang lain. Yang kelima adalah masukan sistem atau input, yaitu inputan yang dimasukkan dalam sistem. Yang keenam adalah keluaran sistem atau output, adalah hasil keluaran dari sistem yang berguna. Yang ketujuh adalah pengolahan sistem atau proses, yaitu adalah pengolahan yang merubah input menjadi output. Yang kedelapan adalah sasaran sistem atau objektif, adalah tujuan yang akan dicapai sistem. Klasifikasi sistemnya adalah sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem alamiah dan sistem buatan. Yang ketiga adalah sistem tertentu, sistem tak tertentu. Yang keempat adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Untuk soal nomor 2 adalah siapa saja yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya. Di sini ada tim pengembang itu ada project manager, yaitu orang yang mengatur untuk mencapai hasil yang sudah direncanakan dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah business analyst, yaitu bertanggung jawab dalam menjembatani kesenjangan antara teknologi informasi dan bisnis, menggunakan analik data untuk menilai proses dan menentukan persyaratan dan memberikan rekomendasi dan laporan berbasis data kepada eksekutif. Yang ketiga adalah sistem analis, adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, perkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan. Di sini analis sistem memegang peran yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Yang keempat adalah programmer, adalah menjadi peran yang sangat vital, yang sangat paling berguna untuk mengimplementasikan analis atau rancangan menjadi program yang nyata dan bisa digunakan. Salah satunya membuat codingan sesuai dengan analis, dan membuat database dan membuat interface yang friendly. Yang kelima adalah change manager, yaitu pengganti atau cadangan manager. Yang keenam adalah user, adalah orang dalam perusahaan, tujuannya untuk mengetahui kebutuhan user dalam pengembangan sistem. Kemudian soal nomor 3 adalah jelaskan tahap-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Tahapan dari SDLC adalah itu perencanaan. Pertama, perencanaan, proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada fase ini diperlukan analisis kelayakan dengan mencari data dan melakukan proses informasi gathering kepada pengguna. Yang kedua, melakukan proses analisa. Proses analisa ini proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem, cara kerjanya sistem, dan waktu penggunaan sistem. Dari proses analisa ini akan dapatkan cara untuk membangun sistem baru. Yang ketiga adalah proses perancangannya. Proses perancangannya cara kerja sistemnya dalam hal arsitektur desain, interface desain, database dan spesifikasi file dan program desain. Hasil dari proses perancangan ini akan dapatkan spesifikasi sistem.
Yang keempat adalah implementasinya, yaitu proses dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Contoh kasus SDLC ini adalah sebuah organisasi atau instansi masih menggunakan pendaftaran manual atau datang langsung karena tidak efektif dalam waktu serta pendaftaran yang tidak perlu repot langsung datang ke instansinya. Maka dibuatlah program pendaftaran online ke suatu instansi agar dapat membuat proses pendaftaran dan mudah digunakan. Selanjutnya nomor 4 adalah jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Faktor kelayakan itu adalah ada teknikal, yaitu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada jika dibutuhkan teknologi baru. Yang kedua adalah ekonomi, itu menunjukkan apakah dana yang memadai atau mencukupi untuk mendukung pembuatan sistem ini. Yang ketiga adalah legal, menunjukkan apa ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Yang keempat adalah operasional, untuk menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalnya yang cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkannya. Kemudian ada yang terakhir ada schedule. Schedule itu adalah sistem yang diusulkan harus berlaku pada suatu jangka waktu yang logis, jadi tertata rapi. Faktor strateginya adalah pertama produktivitasnya atau mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi dan menghapus biaya dari tambahan nilai. Ini diukur dengan rasionya. Yang kedua adalah diferensiasi, adalah mengukur seberapa baik perusahaan dan menawarkan pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk pelayanan. Yang terakhir adalah manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan pada keputusannya. Yang terakhir adalah soal nomor 5, yaitu jelaskan tahapan analisis sistem. Tahapannya ada 4, yaitu identifikasi atau mengidentifikasikan masalah dalam sistem. Yang kedua adalah understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Kita harus memahami sistem ini seperti ini, kita harus melakukan seperti itu karena ada langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah analis, kita menganalisis sistem sebelum melakukan perancangan atau pembuatan sistem. Yang keempat adalah report, yaitu membuat laporan hasil analis, yaitu sesudah sistem dibuat kita harus membuat laporan seperti dokumentasi. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.